Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi logistik dan handling order, atau yang dapat kita singkat namanya SILEHA. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung aktivitas sales dan marketing di perusahaan distributor ya, dimana perusahaan distributor itu biasanya memiliki barang. Nah, barang nanti didistribusikan atau dijual ke toko-toko yang ada di sekitar atau di beberapa wilayah seperti itu. Penjualannya bisa berupa cash, kemudian cash tempo, atau hutang berjangka waktu tertentu baru dibayar oleh toko pelanggan. Nah, dalam hal ini aplikasi ini memfasilitasi beberapa pencatatan data ya. Contohnya kunjungan sales ke toko pelanggan, termasuk informasi mengenai stok barang yang tersisa yang ada di pelanggan itu nanti bisa dicek, kemudian diberikan catatan-catatan seperti itu. Status tagihan yang belum dibayar itu juga dapat dilihat di sistem itu oleh sales ya. Jadi sales tidak perlu repot-repot bawa buku catatan atau bertanya ke admin yang di kantor, tetapi dengan melihat aplikasi itu mereka langsung tahu, oh ini hutangnya berapa, kemudian ini sudah berapa lama hutangnya belum terbayar, temponya sudah jatuh berapa lama, dan sebagainya, serta poin-poin penting lainnya ya. Dan setiap kunjungan yang dicatat di aplikasi juga dilengkapi dengan titik lokasi koordinat toko untuk memastikan bahwa sales itu melakukan kunjungan di toko tersebut, di lokasi tersebut. Makanya di sini dilengkapi dengan koordinat GPS. Aplikasi SILEHA ini juga memungkinkan sales untuk input transaksi order pelanggan secara langsung ya. Saat transaksi dilakukan, sales dapat melihat ketersediaan stoknya. Stok itu stok yang tersedia dan stok yang sudah tertahan oleh surat jalan yang belum dijual, artinya seperti itu. Jadi ada terlihat di aplikasinya. Selanjutnya, setelah sales melakukan dan menyimpan transaksi order pelanggan, admin di kantor nanti akan mendapatkan semacam notifikasi di aplikasi itu bahwa ada order pelanggan namanya ini dari sales ini, seperti itu. Nah, kemudian admin ini akan memastikan apakah sales itu benar-benar melakukan orderan seperti itu atau tidaknya, nanti akan ada komunikasi. Nah, kalau sudah ada komunikasi dan kesepakatan bahwa barangnya yang dikirim dari ini, baru adminnya tinggal mengimport data dari order pelanggan tadi, diimport ke namanya surat jalan ya, transaksi surat jalan. Nah, surat jalan ini setelah diinput nanti diserahkan ke bagian pengiriman data. Ada mungkin sopir ya, atau mungkin timnya, krunya dan sebagainya, di bagian muat, bongkar dan sebagainya itu baru nanti dikirim ke pelanggan. Nah, setelah barang datang di pelanggan, mungkin akan ada yang di return, atau ada yang mungkin tidak jadi di order, atau ada yang rusak dan sebagainya ya. Nah, itu nanti akan dikembalikan atau dibawa ke kantor lagi. Nah, kemudian bagian pengiriman atau pengantaran barang tadi melaporkannya ke admin bahwa barang yang jadi dikirim adalah ini, yang jadi diterima adalah ini, yang tidak jadi dikirim atau tidak jadi di order oleh pelanggan adalah ini, seperti itu. Nah, ketika datanya sudah fix, baru nanti admin menginputkannya atau mengimport data penjualan, data surat jalan tadi ke dalam transaksi penjualan ya. Nah, transaksi penjualan ini pembayarannya bisa diinput secara cash, kemudian bertempo ya, atau hutang berapa lama. Hutangnya ada yang terkadang mungkin ada 45 hari, 35 hari, 65 hari dan sebagainya. Itu di sistem sudah fleksibel, bisa dipilih seperti itu. Ketika sudah diinput oleh admin ya penjualan tadi, maka nantinya akan ada notifikasi pesan WhatsApp kepada nomor HP pelanggan, otomatis akan terkirim bahwa pelanggan ini order atau memesan melakukan pembelian barang ini jumlahnya sekian. Nah, itu nanti pelanggan bisa mengecek apakah yang tercatat di sistem perusahaan tadi dengan yang dia beli itu sama atau tidaknya, bisa cross check dari situ. Kemudian kalau mungkin tidak sama, nanti pelanggan ini bisa membalas WA yang mengirim mengirim catatan secara otomatis tadi. Kemudian aplikasi ini juga mendukung pencatatan titipan pembayaran hutang pelanggan yang dilakukan oleh sales ya. Jadi ketika sales melakukan kunjungan, kemudian juga menagih hutang ke pelanggan, nanti pelanggannya bisa menitip ya, kamu hutangnya 10 juta, kemudian sanggupan membayarnya baru 5 juta, bisa saja seperti itu, kemudian dititipkan kepada sales. Nah, sales akan menginputkan ke dalam sistem yang namanya titipan pelanggan, seperti itu ya. Nah, nanti admin akan mendapatkan notifikasi, tapi itu belum melunaskan hutang pelanggan. Jadi admin dapat notifikasi, kemudian pelanggan juga dapat notifikasi bahwa titipannya sudah diterima oleh sales ya, tapi belum masuk ke dalam sistem, seperti itu, baru sementara diterima oleh sales. Nah, setelah nantinya salesnya pulang ke kantor, kemudian menyerahkan uang titipan tersebut kepada admin. Nah, admin kemudian menginputkannya ke dalam sistem. Nah, saat itulah transaksi pelunasan hutang diproses ya.
diproses, kemudian mengirimkan notifikasi ke pelanggan bahwa hutangnya sudah dibayar sekian. Kalau ada sisa hutang akan juga dijelaskan di WhatsApp tersebut ya, otomatis seperti itu. Di sistem juga akan tercatat. Jadi admin tidak perlu repot-repot lagi membuat tulisan di WhatsApp, tapi nanti akan secara otomatis dapat dikirim seperti itu ya. Dan pelanggan juga yakin bahwa hutangnya sudah terbayar atau belum seperti itu. Nah, ini untuk meminimalisir titipan yang tidak disampaikan oleh sales seperti itu. Kemudian hutang tadi juga dapat dicicil ya, tidak harus langsung lunas seperti itu. Berbagai fitur yang disediakan ini menjadikan solusi efektif ya untuk mengelola proses penjualan, logistik, dan pembayaran lebih terstruktur seperti itu. Nah, pembayaran hutang tadi juga bisa melalui transfer ya, tapi kalau transfer mau sales menginput titipan pelanggan, pembayarannya berupa transfer ke perusahaan. Nah, nanti kalau catatannya seperti itu atau metode pembayarannya seperti itu, nanti admin akan mengecek dulu rekening perusahaan apakah sudah ada notifikasi pelunasan dari namanya sekian, jumlahnya sekian atau belum. Nah, kalau sudah dapat notifikasi, nanti akan diproses ke dalam sistem yang namanya pelunasan hutang atau pembayaran hutang pelanggan seperti itu. Pada video kali ini kita akan mendengungkan langkah demi langkah untuk penggunaan aplikasi Sileha dari login sampai keluar outputnya. Kita coba login, contohnya seperti ini, kemudian isikan password. Pertamanya adalah usernya, kemudian passwordnya. Nah, nanti kalau untuk online di sini ada captanya diisi. Nah, setelah itu baru klik sign in. Itu. Nah, ini untuk menu admin ya. Menu admin itu lumayan banyak kalau semuanya ditampilkan seperti ini. Ini administrator maksudnya, super user. Nah, nanti untuk menu beberapa kategori ya, ada menu sales, kemudian menu admin yang di kantor, kemudian baru administratornya seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan yang bisa digunakan. Nah, kalau menu administrator seperti ini dia lengkap ya, dari data barang. Data barang itu seperti ini, kita bisa melihat di sini ya, menu-menunya ada tambah barang, kemudian pencarian berdasarkan apa di sini ada, kemudian kalau sudah dicari baru klik load. Kemudian ini daftar barangnya juga ada, ini untuk orderingnya ya, ada tombol di sini mau diurutkan berdasarkan apa juga bisa seperti itu contohnya. Nah, begini dia akan berubah urutannya ya, berdasarkan nama, kalau ini berdasarkan kode seperti itu. Nah, untuk menambah barang tinggal di sini diklik, diisi di bagian-bagian yang ada merahnya ini ya. Nah, ini karena ada merahnya semua berarti ini semua harus diisi dulu, baru nanti kalau sudah diklik simpan di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk edit data tinggal kita pilih, klik mana yang mau diedit. Umpama barang 4 ini kita mau edit, klik. Nah, edit data, pilih yang, kemudian di sini ada kode barang, nama barang, satuan, dan seterusnya. Harga-harganya juga sudah ada ya. Nah, di sini harganya dia bisa bertingkat. Dan ini stok minimum, nanti akan bisa keluar warning untuk jika sudah mendekati stok minimum. Nah, ini harganya juga sudah ada. Harga belinya di master barang satu ini dia akan terlihat ya. Nah, kemudian bisa juga dihapus kalau belum ada transaksi, nanti bisa diklik hapus di sini ya. Kalau klik ya, nanti dia akan terhapus. Tapi kalau sudah ada transaksi, biasanya akan ada validasinya, tidak bisa dihapus karena sudah digunakan. Tadi digunakan di penjualan, di pembelian, surat jalan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang barang 2. Barang 2 ini untuk keperluan semacam admin yang tidak boleh melihat harga beli ya. Nah, harga belinya bisa kita hidden atau dikasih kode. Nah, nanti tergantung dari keperluannya. Kalau memang mau di hidden berarti di sini nanti tidak ada harganya. Kalau di sini ini kan pakai kode ya, pakai kode. Jadi begitu admin penjualannya melihat, dia tidak tahu harganya seperti ini. Nah, ini tambah barang juga sama ya, seperti itu. Kemudian setelah itu baru masuk ke menu pelanggan. Nah, ini ada menu pelanggan juga. Data pelanggan, kita klik. Nah, pelanggannya di sini juga sudah ada 15 pelanggan ya, kita bisa menampilkan mau semuanya kah atau per 10 baris bisa juga. Nah, ini mau 10 baris saja ya. Nah, kita isi nama pelanggan yang pertama di sini TB Bejo Jaya, kemudian alamatnya Jalan Rata, nomor teleponnya 01. Nah, kemudian salesnya bisa kita pilih atau cari ya, sales 9 Pak. Nah, itu. Kemudian jumlah utangnya 0 kalau tidak ada utang masa lalu, kemudian 35 juta nomor plafon bisa edit kalau sudah simpan. Nah, ada peringatan warning
konfirmasi mau tambah data lagi atau tidak. Kalau dipilih ya, maka nanti kita akan dikosongkan formnya, kemudian bisa nambah data lagi. Kalau tidak, dia akan menutup seperti itu. Nah, kita cari yang tadi. Nah, ini ya, yang kecil ini mana kecil. Nah, ini kecil ya. Nah, kalau mau dihapus tinggal klik hapus di sini, delete, kemudian pilih ya. Jadi dari sini ya, delete, kemudian pilih ya, seperti itu. Nah, dia akan hilang kecuali kalau sudah dipakai untuk transaksi, baru tidak bisa. Nah, ini untuk data pelanggan. Kemudian data sales pun sama. Sini ada sales ya. Kita bisa menambahkan di sini nama, alamat, nomor telepon, kemudian diklik simpan di sini ya. Nah, seperti itu, tombol simpan sudah ada. Ini batal untuk menutup atau tidak jadi nyimpan. Kemudian sini ada tombol edit yang memang kita sales 10 ini masih kosong, nomor teleponnya kita isi 081250 843 895. Contohnya seperti ini, simpan. Nah, ini sudah berubah ya, seperti itu. Nah, ini bisa ditarik ke sana, bisa diurutkan. Ini juga bisa diurutkan, diorder. Nah, seperti itu bisa. Kemudian data sales, kalau ini yang menu ini untuk sales ya. Nanti sales login dikasih akses ini, maka pelanggannya dia saja yang muncul. Kemudian kalau order pelanggan ini untuk sales juga. Kalau surat jalan ini untuk admin, surat jalan, transaksi penjualan itu untuk admin ya. Saya tanda dulu, ini admin. Kemudian catatan pelanggan ini untuk sales, seperti itu. Kelola catatan pelanggan itu untuk admin. Nah, sedangkan untuk administrator selanjutnya adalah yang ada di hak akses ini ya. Hak akses ini untuk administrator. Kemudian kelola pengguna, jadi ada dua ini yang menjadi haknya administrator, hak akses sama kelola pengguna ini. Nah, di sini kita klik contohnya untuk hak akses. Nah, ini siapa yang mau diberikan hak, nanti tinggal diklik saja. Nah, ini kita contohkan siapa yang mau ditambahkan hak, sini kode penggunanya. Nah, ini masukkan saja, dimasukkan, kemudian apa hak yang mau ditambahkan. Nah, ini menu apa yang mau ditambahkan, tinggal dipilih tadi, kemudian diklik simpan seperti itu. Nah, kalau mau hapus akses tinggal dipilih aja, ini mau dihapus, berarti nanti user itu tidak ada lagi haknya. Contohnya ini user ini tidak dicabut hak akses. Untuk pengelolaan akses ini, menu akses mengelola pengguna, nah kita klik aja hapus, nah, nanti hilang seperti itu. Kemudian selanjutnya ke menu kelola pengguna tadi ya. Nah, ini yang kelola pengguna. Sini ada kelola pengguna. Kelola pengguna kita klik. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini contohnya adalah kita mau buka pengguna ini, mau login ya, mau login sebagai siapa, itu dari administrator bisa, mau login sebagai admin, sebagai sales itu bisa. Nah, kita coba tes masuk sebagai sales ya, itu tinggal klik login di sini. Kita klik masuk login sebagai akun ini, kita pilih ya, masuk seperti ini. Nah, pada saat login seperti ini, yang muncul adalah menu-menu yang dimiliki aksesnya. Kita lihat di sini ada order pelanggan, tambah catatan. Nah, ini ya menunya, menu sales itu seperti ini, order pelanggan, catatan pelanggan, kemudian bisa nyetak bukti transaksi ya, kemudian titip ke sales itu dia bisa menerima uang dari pelanggan untuk dibawakan ke admin seperti itu ya, penjualan produk, penjualan per sales ya, penjualan barang dan sebagainya. Nah, kita coba di bagian menu order pelanggannya. Untuk halaman ini bisa dibuka dengan versi mobile juga ya, kita coba yang versi mobile itu seperti ini. Nah, ini mobile atau HP bisa seperti ini, atau miring kayak gini, nah bisa juga. Nah, kita coba klik di sini, menunya dari sampingnya ya, atau langsung dari sini. Menunya sudah ada juga ya, seperti itu. Kita tes di order pelanggan. Nah, ini versi mobile yang ada di HP sales ya. Nah, seperti ini.
Contohnya ini menggunakan Samsung Galaxy S8 Plus, bisa seperti ini dimiringkan. Kemudian untuk order pelanggan, kemudian surat jalan dan transaksi penjualan. Untuk memulai transaksi baru, pastikan nomor ininya ya, nomor fakturnya kosong dulu. Kosong baru diklik tombol transaksi baru ini ya. Nah seperti itu. Jadi ini diklik dulu, baru dia ini nanti muncul otomatis mengurutkan dari nomor terakhirnya. Tinggal transaksi, jatuh tempo, mau berapa lama itu ya, 1 bulan kah, ini perkiraannya nanti bisa diisi sendiri. Tapi ini tidak menjadi baku ya, nanti tergantung persetujuan admin mau berapa lama. Nah salesnya umpama tadi sales 1 umpamanya, kita klik aja. Kemudian pelanggannya siapa? Oh ini pelanggan itu ya. Nah kemudian ya, dia belum punya utang ya, masih kosong. Kalau punya utang nanti akan muncul di sini di bagian ini ya. Ini hutang pelanggan. Kemudian barang kita bisa cari pakai kode. Nah ini ya, atau pakai apa namanya, pakai nama bisa juga. Kita tes yang barang 12 ini, klik, nah itu keluar harganya. Nah nanti sales bisa menginput, memilih ya, ini pelanggan ini mau dikasih harga berapa, harga 1 kah, harga 2 kah, harga 3 kah, atau harga terakhir kah, seperti itu ya, ini bisa. Nah di sini ada tulisan ya, ini stok yang ada di gudang. Sedangkan yang ini proses SC itu adalah stok barang yang sedang digunakan transaksi apa, surat jalan, belum dikembalikan dan belum diimport ke penjualan. Jadi statusnya masih gantung, itu akan tertera di situ. Maka kalau di sini nanti muncul lebih dari 1, sales bisa konfirmasi ke admin ini jadi dijual atau tidak, seperti itu ya. Nah kemudian jumlah penjualannya itu tinggal ditulisnya di sini 12 ya, kita tulis di sini. Kalau sudah, tinggal klik tombol tambah seperti ini. Nah ini akan menambah ya 1 barang. Nah kemudian menambah barang lagi dalam satu pemesanan tadi, bisa kita tinggal pilih aja barangnya apa, diketik bisa ya. Kemudian barang 17, kemudian setelah stok itu 6, kemudian harga jualnya mau harga 3, harga 2 bisa saja. Kemudian jumlah jualnya mau 10 ya, 5 aja, 5 ya. Kemudian tambah, nah, itu otomatis menambah di bawahnya. Kemudian mau nambah barang lagi, tinggal klik lagi, cari lagi, kemudian simpan, dipilih ya. Kemudian kalau sudah dipilih, baru mau harga berapa. Nah itu mau harga 3, stoknya 90, kita jual 5 aja, 6 ya. Nah seperti itu akan disimpan. Nah kalau ternyata ini barangnya tidak jadi dijual, begitu ya, pelanggannya tidak jadi membeli ini, setelah dipikir-pikir, nah, itu dipilih aja mana mau yang dihapus ya. Ini dipilih aja, dipilih mana yang mau dihapus. Mama yang barang ini 17 ini ya, 17 mau dihapus, dipilih dulu di sini, ini yang aktif kursornya, kemudian diklik hapus item di sini. Hapus item, pilih ya, ini ya, ada pilihannya di situ ya. Nah, maka temporary penjualannya itu tinggal 2 barang. Nah kalau sudah, bayarnya ini dikosongkan ya, dikosongkan aja 0. Nah maka hutangnya segitu. Proses order ya, jadi ini kalau umpama berhutang ini ya dikosongkan, kemudian diproses order. Kalau sudah diklik ya di sini ya, pilih ya. Nah maka di sini akan muncul nota kecil sejumlah itu ya. Nah itu ada nama barangnya, kemudian nama pelanggannya, tanggalnya, jumlahnya, salesnya siapa, di situ muncul ya. Seperti di menu yang belum lunas. Nah, kita share saja. Nah ini ada 2. Umpama pelanggan ini mau titip ke sales, tinggal pilih mana yang mau titip, ini umpama ya. Kemudian klik, kemudian klik titip ke sales. Nah berapa jumlah yang dititipkan? Umpama 1 juta. Nah, 1 juta. Catatan sisanya umpama akan dibayarkan minggu depan atau, nah sudah seperti ini aja. Kita lihat di sini, simpan jumlah bayar bagi sisa piutang punya kelebihan. Nah 1 juta. Nah sudah, ini berarti nanti admin akan melihat ya, ada notifikasi seperti itu. Kemudian catatan kunjungan ini ya. Lalu selanjutnya catatan pelanggan ya, contohnya pernah melakukan kunjungan kemana, seperti itu. Catatan kunjungan. Wow. Jadi kalau ada pilihan kayak tadi, locationnya itu di lock dulu. Kalau di block nanti nggak bisa ada notifikasi lokasi ya, karena di sini akan ngecek lokasi. Nah pelanggannya siapa yang dikunjungi, umpama hari ini kunjungan ke ini tidak ada tanggal, nanti tanggalnya otomatis ya. Jadi sales tidak bisa berubah tanggal, jadi harus real time. Kita umpama berikan contoh mengecekkan stok, kemudian tagihan, terus order selanjutnya
selanjutnya atau order apa begitu dikasih aja di sini. Nah, untuk koordinat lokasi ini tidak bisa dirubah karena ini otomatis dari sistem ya, dari aplikasinya. Ini hanya untuk memberi ketahukan kalau lokasinya di sini. Ini kalau sudah disimpan itu akan mengarahkan ke lokasi itu. Coba kita simpan yang TB ini. Nah, jadi ini ya tanggal 12. Nah, ini dia misalkan stok dan sebagainya. Kita bisa edit. Nah, kita lihat di sini. Tuh lokasi ya, diklik aja dia akan mengarah ke inbox. Nah, ini lokasinya yang terdeteksi di situ, seperti itu ya lokasinya. Jadi kalau mau akurat tuh memang biasanya mapnya diaktifkan dulu, kemudian di allow ya dari HP, nanti dia bisa akurat sekali seperti itu. Tapi kalau kita pakai HP biasanya kan location itu selalu update, maka nanti tidak ada masalah. Tapi kalau ini pakai laptop memang seperti itu. Nah, kalau mau diedit, edit aja, tapi lokasinya tidak akan teredit, dia akan sesuai dengan lokasi yang semula ya, seperti itu. Kalau mau dihapus bisa juga dihapus seperti ini. Ini kita lanjut ke menu admin ya, kita masuk sebagai admin ini dengan nama itu admin penjualan. Kita klik login, kemudian pilih ya. Nah, setelah itu ini menu-menu yang ada di admin ya, penjualan ya, seperti ini. Kita coba yang mulai dari surat jalan ya. Nah, surat jalan kita klik, bisa langsung ditransaksi di sini atau import dari order sales tadi ya, import. Kemudian kita pilih order sales itu yang ini yang pertama. Ini sudah ada 3 barang. 3 barang Pak Mas sesuai, mau dibikinkan surat jalan dulu. Klik bayarnya dinolkan kalau memang nantinya utang ya. Kemudian klik proses penjualan, ini jadi 0. Kemudian klik proses penjualan. Barangnya bisa dicek di situ, pelanggannya juga ada di situ semua. Proses. Ya, ini apakah surat jalan proses ini? Kemudian ya sudah akan tercetak nota surat jalan kecil seperti ini ya, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya nanti barang sampai di pelanggan apakah setuju atau ada yang mau dibatalkan ya, itu nanti akan dicek lagi. Kalau sudah, nanti bagian pengiriman akan melaporkan ke admin ya kalau ada barang dikembalikan dan seterusnya. Nah, kemudian admin selanjutnya mengimportnya ke penjualan ini. Menu penjualannya di sini ya, itu menu penjualan. Nah, import, kemudian di sini tinggal pilih, double klik masuk ya. Oh, ini. Nah, umpama ini barangnya ini yang barang ketiga ini tidak jadi, sudah dipilih aja. Umpama ini nggak jadi, dipilih, kemudian diklik hapus item, pilih ya. Nah, kemudian ini bayarnya berapa? Umpama belum ada bayar, jadi kosong ini ya, utang semua, jadi 325.000 utang semua karena bayarnya kosong. Kemudian diklik proses penjualan, nah, nantinya ini akan terhubung atau dapat notifikasi ke ini ya, pelanggan juga pemesanannya ini utangnya sekian dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu menu piutang pelanggan ya. Untuk admin ini menu piutang pelanggan. Kemudian di sini ada pilihan titik ke sales ya, pending, tanggalnya tanggal berapa sampai berapa. Kemudian di search, kalau mau difilter pelanggan bisa. Nah, di sini ada catatan yang ketiga ini yang mau dibayar, tinggal klik aja, diklik, kemudian dipilih proses titipannya. Ini diproses, apa catatannya? Nah, seperti itu mau ditambahi sama. Oke, sudah selesai dicek admin. Nah, kemudian disimpan. Itu sudah hilang yang pending tadi. Selanjutnya yaitu kita lihat mau di proof ya, yang proses tadi. Sebenarnya ini sudah melunasi hutang ya, tapi kalau mau di approve untuk meyakinkan bahwa ini sudah selesai, di approve aja, selesai hutangnya. Nah, ini untuk menu hutang, begitu di approve nanti mengirim pesan juga WhatsApp ke pengguna ke pelanggan. Kemudian kelola catatan pelanggan ini admin bisa melihat ya, mau
melihat sales ini kemana aja ya, administrator maupun admin bisa melihat ini semua sales itu muncul di sini nanti. Nah, ini lokasinya, jangan-jangan tidak berkunjung beneran ya. Jadi lokasinya bisa diklik, begitu diklik akan membuka map Google Map sesuai koordinat pada saat input. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, secara umum ini aja menu-menunya. Kemudian